Ciri-ciri murai batu yang stres itu biasanya dia loncat-loncat tidak tentu arah. Kadang-kadang dia sesekali nabrak-nabrak dan pokoknya kehilangan keseimbangan dan lain sebagainya. Seperti di depan ini adalah gacoran yang kemarin lepas. Terus penanganannya bagaimana? Seperti video saya sebelumnya itu tentang murai batu lepas. Jadi ceritanya kemarin teman-teman yang sudah melihat videonya, saya unboxing 5 ekor murai batu, 4 jantan, 1 betina. Nah, salah satu jantannya ketika saya kasih makan, ternyata tidak ada teman-teman. Padahal barusan kelihatan, ternyata jerujinya itu ada yang hilang 1 karena tidak disulami sama Kang Bambang ya, mungkin lupa ya kayak gitu. Dan akhirnya lepas. Setelah lepas ketangkap. Nah, yang sebelumnya udah baru unboxing dia degek-degek dan dia udah birahi, istilahnya udah tidak terlalu stres lah kayak gitu ya. Dan karena lepas itu dia cuma gini, loncat-loncat kayak gini. Nah, jadi berdasarkan request teman Kicomania yang burungnya lepas kemarin, dan ada lagi penanganannya hampir sama dengan burung yang jatuh, burung yang baru dioyak tikus atau kucing, posisinya sama ya, hampir seperti ini. Jadi sebelumnya ini yang saya bahas stres atau gacoran yang stres karena suatu sebab. Nah, lihat dia cuma loncat-loncat ke sana ke sini seperti ini. Terus apa yang saya lakukan teman-teman? Yang pertama seperti video saya sebelumnya, untuk menangani murai batu yang stres itu kita atur di pola makannya kayak gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman, dia mulai loncat-loncat karena dia kemarin saya tangkap itu takut sama saya. Bagaimana cara saya untuk menjinakkan dia atau takluk pada saya supaya tidak takut ya, seperti semi itu ya. Dia tadi sesekali udah mendekati saya karena saya bawakan ini. Ini sogokan EF atau saya menggunakan jangkrik ya. Saya gunakan jangkrik ini untuk memancing dia supaya dia tidak takut sama saya. Dia sudah tertarik. Kalau tertarik kayak gini ini lebih cepat lagi. Tetapi kalau misalkan kondisinya masih dia loncat-loncat terlalu agresif, itu ya kita bahas nanti ya. Oke, yang pertama-tama ini saya kasih EF yang agak banyak. Kita sogok dia dengan jangkrik. Alhamdulillah dia makan. Tujuannya untuk apa? Biar dia adaptasi dengan kita, karena kemarin dioyak ya, atau saya semproti, saya kejar-kejar kayak gitu sampai dia nabrak jendela kaca. Nah, dia udah makan kayak gini berarti perkembangan bagus. Jadi stres pun kalau tidak segera ditangani akan berakibat fatal kayak gitu, burung kita bisa sakit. Setelah pemberian EF ini, dia makan EF, kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya sehat, mau dimandikan, kita mandikan. Jadi mandi juga terapi untuk burung yang stres. Tetapi perlu diingat, untuk memandikan jangan sampai disemprot. Kita gunakan kerambah. Kenapa demikian?
kalau kita semprot namanya pemaksaan. Kalau dia kondisinya kurang fit, pasti akan jadi sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau di kerambah dia mau, kalau dia mau mandi-mandi, pastilah dia cepat adaptasi lagi dan cepat gacor lagi. Oke, akan saya coba mandikan. Jadi perlu diingat ya, ini masih stres banget. Ini cuma pemancingan untuk dia mau mandi ya, disemproti tipis. Jadi sampai di sini untuk garis bawah ya, burung yang stres boleh dimandikan asalkan sehat. Kita semproti tipis saja, ngembun ya, ngembun di atasnya udah nempel kayak gitu. Kalau udah nempel, udah jangan sampai terlalu basah kucuk. Jadi kalau dia misalkan posisinya enak, mau mandi, kalau sudah disemproti tipis, pastilah dia mau mandi. Kita tunggu beberapa saat. Kalau tidak mau mandi, jangan dipaksa. Oke teman-teman, saya tunggu setelah beberapa saat. Dia kelihatannya masih trauma dan panik ya. Kalau udah kayak gini, jangan dipaksa semprot lagi, jangan dipaksa dia mandi. Kita masukkan lagi ke kandang supaya atau ke sangkar untuk penanganan berikutnya. Jadi menangani burung yang stres, kita ikuti kemauan dia seperti apa ya. Nah teman, dia mudah sekali untuk masuk kandang atau sangkar karena burungnya adalah burung materi ya, burung jadi enak untuk penanganannya. Itu kalau dia posisinya mungkin enak, badannya enak, itu bulu-bulu yang agak basah itu pasti disisir. Karena masih stres gini, jangan dipaksa sampai basah kuyup itu ya. Jadi untuk terapi mandi untuk burung yang stres itu bagus, tapi jangan dipaksa, itu kuncinya teman-teman. Untuk selanjutnya ini tahapnya. Nah ini selanjutnya tadi sudah dikasih EF segitu, sekitar 5 ekor, dimakan 4. Ini saya kasih lagi 5 ekor lagi. Tujuannya untuk apa? Biar dia makan EF banyak, karena kalau sudah makan EF banyak itu badannya akan terasa hangat dan enak. Dia pun akan kembali percaya diri dan stresnya akan segera hilang. Intinya full EF dulu. Nah dia udah mau makan gitu, bagus sekali. Karena biasanya yang stres itu jarang untuk mau makan. Nah dia lahap. Kalau sudah gini, tahap selanjutnya pengkerobongan. Gunakan kerobong yang tipis ya. Ini kerobong yang tipis. Ini syaratnya jangan sampai kerobong tersebut agak rusak ya, karena kalau ada benang-benang itu bisa nyangkut di kakinya atau bahkan di mulutnya ketika dia matok-matok. Jadi gunakan kerodong yang layak. Tujuannya kerobong tipis di sini adalah dia supaya tembus cahaya dan dia cepat adaptasi dengan lingkungan sekitar. Setelah pengkerobongan ini kita taruh tempat tenang. Kalau ada tempat yang dekat air itu lebih bagus. Jadi ada suara sanyo, gemercik air itu juga bagus. Oke, selanjutnya ini saya taruh di sini. Biasanya saya gunakan ini teman-teman, di antara sela-sela rumah ini sangat tenang sekali. Biasanya saya cantolkan di sini karena setiap saat ada orang di kamar mandi atau sumur itu dia akan cepat adaptasi. Jadi kerobong taruh tempat tenang kayak gitu ya. Untuk
peletakan di di kamar mandi ini adalah nilai plus ya teman-teman, karena dia suka gemercik air ya. Semua burung rata-rata suka karena dia akan terlihat leluasa. Jadi saya taruh di sini. Nah, ini sampai kapan kita lakukan seperti ini ya? Setiap hari teman-teman. Nanti mulai kapan kita berhenti melakukan ini? Jadi ketika dia ditandai dengan bunyi-bunyi ngeplong-ngeplong, mungkin nanti udah dimau mandikan lagi. Kalau udah dimau mandikan dan mau mandi sendiri, itu nanti berarti dia udah mulai ada perkembangan bagus dan sembuh dari stresnya. Kayak gitu ya, tinggal disendirikan. Nah, demikian penanganan burung yang baru lepas karena stres berkelanjutan atau kedalaman, dia loncat-loncat. Terus ada lagi kalau misalkan hampir sama penanganannya, burung yang lepas, sangkar jatuh, terus dioyak kucing, dioyak tikus, pokoknya stres karena takut lah kayak gitu. Oke teman-teman, di video ini semoga bermanfaat. Jadi kelanjutannya nanti akan saya update lewat live saja ya ini. Jadi penanganannya itu tadi, taruh tempat tenang, pasti dia cepat bunyi. Oke, sekian dulu, terima kasih teman-teman. Selanjutnya merawat burung itu lokal semua, nias, balak, kayak gitu ya. Nanti saya update lagi untuk teman-teman. Ini tunggalnya kemarin yang baru datang, nanti akan saya update di deskripsi ya, channel untuk update stok dan Facebook saya di situ. Oke, terima kasih.